Aku lagi ada di atas kapal ini, Kak. Hah? Di atas Di atas? perahu. Kok bisa? Lagi ngapain? Kan rumah deket banget sama pantai, jadi ya udah main-main. Liatin sunset atau gimana? Nggak liatin sunset sih. Khusus ini buat kakak. Apa sih khusus? Ya masa kalau khusus buat gue, belakang lo itu masih terpal. Harusnya bener-bener laut dong. Nah, masa belakangnya terpal? Gimana? Lagi ngapain sih? Udah makan belum? Udahlah Kak, jam berapa ini? Itu gue udah kayak pacar ya nanyain. Nanyain udah makan apa belum? Paling nanti makan malam. Kakak tumben nanyain aku makan belum. Kakak mau ngirimin paket makanan kayak gimana? Aduh, gue aja makan roti. Makan roti terus puasa. Seminggu baru seminggunya makan nasi. Anjay. Iya bener. Ngemat duit San. San, gue penasaran nih sama lu nih ya. Lu tuh tahu YouTube gue tuh dari mana sih dulu? Kita kan kenal lewat YouTube nih. Iya. Semalam aku baru buka percakapan waktu aku sama Kalona pertama kali kan. Ngapain? Kepo ya? Hah? Ngapain? Nostalgia apa gimana? Enggak, karena lagi sakit kan, jadi ya udah tiduran aja di kamar gitu kan. Daripada bete cuma megang handphone, lebih baik aku buka netbook, terus aku lihat foto-foto album yang lama, terus aku dapat screenshot percakapan gitu kan, percakapan aku sama Kalona waktu itu. Gitu terus, ya ampun, ini udah lama banget, bulan Juni. Juni 2019. Ya, 2019 itu waktu itu sama mama yang di Sidikalang. Tadi aku barusan nelfon sebelum pas aku jalan mau ke pantai. Aku bilang emang ngapain di pantai, ditanyain mau skate sama Kalona. Aku ikut dong katanya. Mana nih kubangnya dari itu nggak dia. Ini bahasa apa? Aku dikasih bahasa sama anak-anak. Ini mereka. Mau dong. Cuma 1 biji doang Kak, astaga. Ini tak. Terus kan Kak sama mama di Sidikalang itu ini bilang katanya, gini ceritanya tuh karena emang aku suka banget berteman sama orang bule. Tuh kan, jadi pas ngelihat ada orang Sidikalang yang nikah sama orang bule, langsung tuh targetnya ke aku gitu. San, sini dulu sini katanya kan. Kenapa? Ini nih, tengok ini. Ada itu, barusan minggu kemarin orang Sidikalang nikah sama bule Jerman, katanya gitu kan. Seriusnya katanya, gitu kan. Iya, terus ternyata itu udah lama kan, kakak baru upload kan videonya. Iya, betul. Kayak gitu, jadi aku chat kakak dan untuk kakak orangnya welcome. Jadi pas aku chat, kakak langsung bales kayak gitu kan, jadi inilah nyambung lah kita gitu ngobrol terus-terusan dari situ awalnya. Dari upload video kakak yang pernikahan itu adat Batak itu di Sidikalang. Ini Kalona di Jerman. Ini Okta namanya. Itu adikmu atau gimana? Atau saudara? Enggak, anak. Terus gimana project kamu? Kamu kenapa sih pindah ke Sulawesi? Tadinya kan kamu di Sidikalang nih tinggalnya. Atau perjalanan hidup kamu tadinya gimana sih? Cerita dong. Kayaknya panjang banget ini kalau diceritain ya. Nggak apa-apa. Enggak. Sebenarnya. Hai, sinyalnya. Tes CPN. Kenapa? Tes CPN. Cuman ya kayak gitu. Gagal. Jadi aku gagal ikutan tes CPNS. Kamu S1 ya? Iya Kak, S1. Ngambil dari mana dulu kuliahnya?
Kuliahnya di salah satu kampus negeri di Provinsi Banten. Wow. Namanya Universitas Agung Tirtayasa. Oke, terus kok bisa nyungsang di Sidikalang tuh? Kamu emang orang Sidikalang sana atau gimana? Bukan, Kak. Kalau aku itu aslinya orang Sulawesi. Terus waktu tahun 2000-an kerusuhan di Poso, waktu itu banyak banget kerusuhan kayak TNI sama orang-orang kan di Poso itu kan terkenal kayak teroris gitu kan, Kak. Terus tahun 2001 Mama masih hidup, cuman 2001 Mama meninggal karena ada kanker di tangannya kayak gitu, sampai membusuk daging-dagingnya, terus ya udah nggak lama umurnya meninggal. Terus 2003 kami pindah ke Kalimantan di bawah Bapak. 2005 aku ke Medan, ke kampungnya Bapak di Tanggul. Baru 2005 Opung meninggal dari Bapak, terus akhirnya sama bapak tuaku, kakaknya bapak, dibawalah kami ke Banten situ, karena emang waktu Mama sempat kasih kayak pesan-pesan gitu, mungkin dia udah ngerasa hidup aku tuh nggak lama lagi, jadi dia bilang sama bapak tua yang di Serang, kalau misalnya nanti anak-anak aku udah besar, aku mau mereka sekolah di kota kayak gitu. Jadi akhirnya karena waktu itu juga bapak pergi ke Kalimantan dan aku nggak tahu ternyata bapak di Kalimantan udah punya ini lagi udah lagi gitu kan. Akhirnya ya udah dibawa aku sama bapak tua aku ke Serang tahun 2005 ya, sama adik aku yang kedua itu pas mau naik ke kelas 6, pas mau terima rapor, jadi aku nggak terima rapor, aku terima rapornya dikirim ke Serang. Udah itu dari SD sampai SMP, SMA, kuliah sama bapak tua. Terus kenapa aku bisa ke Sidikalang? Itu tuh sebenarnya kayak menurut aku sih panggilan dari Tuhan. Panggilan. Jadi karena teman aku juga yang di Sidikalang, Mona, dia doain aku supaya supaya aku bisa datang ke Sidikalang untuk kita bisa kerjasama membangun MTH, Mulak Tuhuta Education Center kayak gitu. Dan menurut aku itu panggilan dari doa gitu, jadi dia doain aku, makanya aku datang ke Sidikalang. Dan itu waktu 2018 Januari, ya bulan Januari itu aku sama keluarga besar yang di Serang sempat kita liburan ke Bali semuanya, tahun baruan. Di situ aku baru kasih tahu aku mau ke Sidikalang. Terus bapak tua aku shock, kaget. Kok ngapain di sana, di perusahaan apa gitu kan? Aku nggak ngasih tahu. Dan emang juga di situ posisi aku tuh udah jenuh hidup di kota, di Serang yang padat, yang panas. Terus juga udah bosen juga, udah kelilingin setengah Jakarta, hampir udah dikelilingin lah. Naik kereta api, naik busway, naik metro mini, udah semua kayak gitu. Jadi aku mikir, terus juga kayak karena aku juga ngelihat gaya hidup orang di kota itu pemborosan, dikit-dikit harus pakai uang, beli ini, jalan-jalan, makan di mana-mana kayak gitu kan. Jadi aku, oh Tuhan. Dan emang aku minta juga dalam hati aku pengen banget Tuhan, aku pengen banget dikirim ke pelosok-pelosok kayak gitu. Jadi aku berdoa, aku kirim pelosok-pelosok, dan ternyata Mona juga doain aku supaya aku bisa datang ke Sidikalang kayak gitu. Udah Desember 2017 aku masih sempat kerja ini Kak, bukan magang sih dibilangnya, kayak dari BPJS Ketenagakerjaan di cabang Jakarta Timur. Itu mereka kayak ngerekrutnya karyawan buat satu event. Jadi mereka butuh banyak orang.
untuk pendataan, terus survei ke lapangan untuk sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kayak gitu. Aku sempat itu tahun 2017 gitu. Iya, 2 Desember. Pas lah udah selesai mau kontraknya habis itu, Mona nelpon aku. Di situ aku udah mulai kayak, aduh gimana ya, aku pergi nggak ya, kayak gitu kan. Terus akhirnya udah pas kami yang lagi liburan ke Bali itu, pas malam tahun baru, kita semua dalam satu ruangan di hotel, terus rapat lah semua kan, bapak tua, kakak-kakak, semuanya abang-abang, kasih poda kayak gitu kan, kasih nasihat, terus ya udah nggak apa-apa, itu pilihan kamu udah besar, kamu udah bisa menentukan mana yang baik untuk hidup kamu kayak gitu. Dan walaupun sebenarnya kamu nggak tahu kayak mana Sidikalang, jujur aku pertama kali tuh ke Sidikalang itu pertama kali, dan aku belum pernah tahu sebelumnya tuh Sidikalang itu kayak mana ya gitu. Bahkan bapak tuh aku bilang, di sana banyak orang jahat loh kayak gitu, takutnya nanti kamu diapa-apai, kamu nanti kayak suku Batak Lalim gitu kan Kak, takutnya kamu diguna-guna atau diapain kayak gitu kan. Ini berita apa sih gitu, aku mikir gitu kan, orang tua kok kayak gitu. Cuma aku dalam hati, dalam nama Yesus gitu ya, aku berangkat, aku punya kayak satu kekuatan lah gitu, kemanapun aku pergi, aku bakalan ngerasa selamat gitu, aku nggak kenapa-napa kayak gitu, karena aku yakin ya, aku juga percaya sama Tuhan, aku berdoa ya Tuhan lindungi aku kemanapun aku pergi kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku berangkat ke Sidikalang, dan itu bukan uang aku sendiri, itu uangnya Mona yang bilang, kamu cuma datang aja, nanti aku yang bayarin ongkos kamu, tiket kamu, terus nanti bakalan tinggal di rumah kayak gitu. Itu makanya aku bisa sampai ke Sidikalang. Dan aku tuh jiwanya petualang Kak, suka berkelana gitu, suka traveling. Karena emang waktu aku kuliah, aku tuh mahasiswa kupu-kupu, jadi kuliah pulang gitu. Oke. Terus kan karena emang bapak tua di sana kan, di Serang itu punya toko bengkel yang besar, jadi kerjaan aku pagi-pagi masak, nyuci baju, jaga toko. Kalau udah waktu jam kuliah, ya udah aku ke kampus gitu. Terus kalau aku bosan aku pelariannya ke kosannya Mona. Oh, oke. Kalau nggak ada dosen, dosen nggak masuk kan, ya udah aku ke kosannya Mona, aku bawa Indomie goreng, aku masak di kosannya, di rice cookernya. Makanya dari situ kami dekat kayak gitu. Dan kadang juga dia datang ke rumah, bantuin, pokoknya karakter Mona kalau menurut aku sih orangnya humble, terus juga nggak yang gimana, pokoknya polos lah gitu kan. Dan aku sama dia tuh makanya connect, jadi kita sama-sama saling nyambung gitu Kak. Saling support ya. Iya. Itu paling penting. Ini nggak apa-apa kan, ada berisik. Nggak apa-apa. Soalnya mereka ada di sini. Nggak apa-apa. Tapi seru ya di sana ya. Kok bisa nyasar ke Sulawesi sih? Balik lagi gara-gara itu ya, tes CPNS itu ya? Iya Kak, jadi kemarin sih Bapak yang bilang kan, aku udah nyoba sih sebenarnya di Sumatera Utara. Aku mau daerah yang terpencil gitu kan, aku mau mengabdi di daerah yang terpencil, itulah tujuan aku. Terus di Dairi ya, aku udah tahu kondisi Dairi kayak gimana kan, aku mau coba cari daerah yang lain lah gitu. Aku list di kabupaten yang terpencil, ada Nias itu kan nyebrangin pulau kan Kak. Iya, itu keren tuh. Nyebrangin pulau. Terus pokoknya yang ada pilihannya tuh di situ doang. Di daerah Humbahas, Tapanuli Utara, Samosir tuh nggak ada. Paling cuma satu formasi, dan itu pasti kan harapan kita kecil gitu kan Kak. Walaupun kita ikut, nggak ada kemungkinan untuk masuk gitu. Saingannya banyak gitu kan. Ya, saingannya banyak. Terus aku bilang sama Bapak, ada ini di Nias di Sumatera Utara gitu. Ya udah, di situ pun bagus kata Bapak kan. Siapa tahu nanti 10 tahun ke depan kalau kau udah jadi CPNS, kau bisa pindah.
dekat sama bapak gitu dibilang kan. Oke. Cuman aku mikir-mikir kayaknya jangan deh di Nias, soalnya aku tahu orang Nias itu mereka ini Kak nggak ngerti ngomong bahasa Indonesia. Dan bahasa mereka beda sama bahasa Batak. Beda ya? Beda banget. Jadi mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Aduh, nggak tahu kayak mana. Cuman kakak yang di Sidikalang, kakaknya Mona, pernah dia ngajar di situ juga di pedalaman. Bagus kok ini, cuman ya aku nggak. Terus akhirnya aku lihat di Sulawesi Tengah, di ini kampung halaman aku list lagi daerahnya kabupaten mana yang ada formasinya. Kemarin itu ada 3, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una sama Parigi. Aku diskusi lagi sama bapak, kamu ambil di Parigi aja. Soalnya di sini ada bapak tuaku. Jadi kalau mau nyari tempat tinggal atau keperluan kebutuhan kamu aman lah gitu, nggak butuh biaya yang banyak. Oke, karena emang bapak juga dukung. Terus bapak juga nyediain ongkosnya gitu kan Kak. Ya udah akhirnya berangkatlah aku ke sini. Tanggal berapa ya kemarin tuh? Tanggal 21 Januari 2020 ya. Oh, yang setelah kita pisah itu ya? Kemarin nginep di Palu seminggu, baru ke sini aku ya tanggal 21. Baru ujian aku, dan ternyata aku tuh udah buru-buru kan, sampai keluarga yang di Sidikalang kan kayak cepet kali kau pergi gitu kan, nantilah tunggulah keluar dulu jadwalnya gitu kan. Terus bapak udah nelfon, cepatlah Inang, nanti kau terlambat, lebih bagus kau tunggu di sana daripada nanti kau buru-buru gitu kan. Ya juga pikirku kan. Pas nyampe aku di Palu 2 hari kemudian kan Kak, keluarlah jadwalku tanggal 27 Februari aku ujian. Astaga. Jadi masih lama banget tungguin satu bulan lah gitu kan. Ya ampun, jadi aku udah sampai ninggalin di Sidikalang sampai pamitan gak ya? Kayaknya sama teman-teman lah, sama teman dekat aku pamitan. Coba sama yang lain aku nggak pamitan kayak gitu. Itu dia. Nyampe lah aku ke sini. Aku boleh nanya tentang MTH itu enggak? Yang project MTH ya, itu sebenarnya itu untuk apa sih tujuannya? Visi misinya kayak gimana? Kayaknya ini harus jelasin itu orangnya sendiri sih. Aku tuh cuma jadi ini doang Kak, manajer operasionalnya kemarin di sana. Oke. Itu udah berjalan berapa lama? Berdiri tahun 2017. Oke. Tapi masih lanjut nggak sih sekarang? 17. Masih lanjut nggak sekarang? Kenapa? Masih lanjut nggak sekarang? Karena ada corona ini. Karena ada corona ini tetap Kak, masih lanjut kok tempat lesnya. Via online? Masih. Lesnya kalau dibilang online di sana nggak mendukung sih Kak, karena internetnya ya. Penghasilan orang tua kita di sana itu kan kebanyakan petani, jadi banyak banget yang orang tuanya tuh nggak sanggup beli paket data internet anaknya untuk menyediakan fasilitas belajar online kayak gitu. Jadi ya bersyukur untuk makan aja itu udah cukup. Betul. Apalagi mau belajar online, makanya sampai Mona di Sidikalang udah kayak nggak tahu lagi kayak mana gitu kan. Gitu. Semua ngerasain kok dampak corona ini. Bukan cuman yang pelaku bisnis, bahkan yang nganggur juga ngerasain. udah susah tambah susah gitu ya. Ya. Terus kalau kamu punya target dalam hidup nggak sih San? Dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan tuh mau ngapain sih? Kayak artis. Target apa nih Kak? Target hidup. Target hidup. Target, kalau dibilang target hidup ya, 1-2 tahun ke depan. Sekarang sih aku lebih mikir gimana caranya aku bisa maksudnya kalau untuk
yang lebih ininya aja sih Kak. Kalau untuk membangun rumah tangga kayaknya belum dulu ya Kak. Aku belum dulu. Tapi kalau emang udah ada pasangan aku yang udah serius dan udah mapan, ya dia juga udah mestinya udah mapan gitu kan, cukup lah kayak gitu ya. Dan satu mestinya kayak aku punya keinginan kayak gini dan dia dukung dan sama-sama saling ngedukung, oke kayak gitu. Kalau ada yang udah deket, cuman kalau untuk menikah kayaknya belum. Terus kalau untuk pendidikan sebenarnya Bapak yang terus dukung kamu lanjut kuliah lagi gitu kan Kak. Nah, sejauh ini aku kayak karena semenjak aku di Sidikalang, aku memperbanyak relasi gimana caranya aku bisa punya teman orang luar negeri. Kayak gitu. Dan itu kayak membuka pikiran aku untuk kayaknya aku jangan deh kuliah di Indonesia gitu. Aku pengennya kalaupun aku mau kuliah, aku pengennya di luar negeri. Kayak gitu. Aku pengennya kuliah di ya salah satu negara impian aku tuh Jerman, Kak. Kenapa sih pengen ke Jerman? Kenapa sih? Kuliah di Jerman karena faktor ada salah satu yang misionaris dari Jerman itu, Kakak tahu Martin Luther. Nah itu terus juga orang-orangnya yang aku kenal, teman-teman tuh kebanyakan dari Jerman yang aku kenal gitu kan. Kakak salah satunya. Baru banyak juga yang kemarin sempat datang teman-teman yang dari Jerman yang remaja-remaja kayak dari pertukaran gereja gitu. Nah mereka datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana anak-anak muda di Indonesia terlibat dalam kegiatan kerohanian di gereja kayak gitu. Gitu Kak. Udah berapa kenalanmu yang dari Jerman? Bule-bule Jerman. Lena, Lara, Shalome, Anika, Kalona, sama satu lagi masih dirahasiakan. Si Anu ya. Kalau untuk menikah, kamu pengen nikah sama bule Jerman? Kalau Tuhan kasih, ya aku pengen. Tapi terbuka juga untuk lokal. Kalau untuk lokal, enggak Kak. Kenapa? Apa ya aku bilang? Sejauh ini aku lebih banyak berinteraksi di dunia online sih Kak. Walaupun masih aku nggak terlalu kayak, karena itu tadi pengaruh dari didikan waktu di sana kan, dari SD sampai kuliah itu di rumah mulu. Jadi nggak banyak bukan karena aku nggak mau pengen keluar, cuman ya didikan orang tua. Kau nggak boleh keluar rumah. Kau nggak boleh ikut kegiatan kelompok kecil mahasiswa. Kau nggak boleh ikut kegiatan organisasi. Kau nggak boleh. Jadi kebanyakan interaksi aku tuh lewat online, kayak gitu. Dan untuk sama teman-teman yang ini, teman-teman kampus atau apa kayak gitu jarang banget. Makanya aku kayak sebenarnya agak minder sih kalau misalnya ngumpul-kumpul sama mereka. Kenapa? Itu sih alasannya. Makanya aku jarang banget dapat teman-teman teman-teman yang cowok-cowok gitu lah. Ini ngapain sih? Mindernya kenapa, San? Kok kamu minder sih? Minder. Mindernya itu, astaga, ini jadi kayak ngebuka aib aku. Oh iya dong, nggak usah. Kalau itu nggak usah. Terus aku mau tanya tentang mimpi kamu. Kamu punya mimpi besar nggak sih dalam hidup? Mimpi aku. Novrin, bisa kecilin nggak? Bisa. Kedengeran soalnya. Dan gitarnya kenceng banget. Mimpi aku. Ada yang mau bantuin? Hai.
Okta. Mimpi aku. Sumpah Kak, aku nggak fokus nih, di belakang ada yang gangguin Kak. Udah biarin aja, cuekin aja. Iya. Ngomongin tentang mimpi ya Kak. Mimpi ya. Kalau dibilang mimpi buruk. Sebagian mimpi aku udah tercapai sih. Tapi lebih banyak ke apa? Ke traveling. Gitu. Okay. Iya, ke traveling. Kalau untuk pendidikan itu tadi aku bilang untuk lanjut S2 di Indonesia ini kan butuh biaya, dan juga sama sih mau ke luar negeri juga semua butuh biaya. Cuman kalau ke luar negeri kayak kita dapat beasiswa itu bener-bener full dibayarin gitu kan Kak. Nah kalau di Indonesia ada juga, cuman ya aku mikirnya dari tantangannya gitu. Tantangannya aku malahan lebih mikir kayaknya kalau aku ke luar negeri itu lebih besar tantangannya gitu. Betul. Aku suka tantangan kayak gitu, makanya aku excited banget untuk bisa nggak ya Tuhan aku dapat sekolah di luar negeri kayak gitu. Dan apalagi sekarang usia aku udah mulai makin tua walaupun badan aku kecil gitu. Oh Kak, aku mau cerita nih. Apa? Aku mau cerita. Pertama aku ngucapin terima kasih dulu buat Kakak karena udah ngajakin aku traveling gratis ke Tangkahan. Oke. Iya loh, dari Kakak tahu gak sih itu tuh salah satu dream destination aku. Padahal nggak jauh dari Sidikalang ya. walaupun nggak jauh dari Sidikalang kan Kak, cuman kan untuk kemana-mana itu butuh budget lah gitu. Yeah. Kalau untuk yang dekat-dekat aku masih bisa jangkau, cuman bayar bensin motor aja udah bisa kita nyampe gitu kan. Tapi kalau Tangkahan itu lumayan budgetnya besar. Di balik Tangkahan itu sebenarnya itu aku punya kisah buruk juga sebenarnya. Aku belum cerita ya. Jadi yang kemarin aku sempat posting di WhatsApp sertifikat au pair itu. Nah, waktu aku selesai seminar, besoknya aku ngajakin temen aku yang ada di Medan, dia masih anak kuliahan di Unimed. Aku ngajakin jalan-jalan lah gitu kan ke mall di Medan. Terus dari itu aku sembari main itu Kak, online dating, tau Kak, Tinder. Oke, terus? Nah, aku main Tinder kan, terus aku main Tinder, ya maksudnya aku bukan untuk yang hal-hal yang negatif gitu ya Kak. Pokoknya aku gimana caranya supaya memperluas jaringan teman-teman yang di luar negeri gitu. Ya udah aku dapat tuh satu dari Australia. Usianya 23 tahun, lebih muda dari aku. Sorry aku potong. Terus, ini direkam loh, nggak apa-apa nih nanti kalau aku publikasikan. Kenapa? Ini kan aku rekam, ini nggak apa-apa nih nanti kalau aku publikasikan cerita kamu atau iya. Nggak apa? Oke. Nggak apa. Oke, lanjut. Nah, Kak, kayaknya aku ikat dulu rambut aku. Ada aja. Kak, di sini tuh pantainya kotor tahu. Oh, nggak bersih ya? Sampah-sampahnya. Iya. Banyak banget sampah-sampah di sini. Emang nggak ada tempat sampah gitu? Ada Kak, cuman ya tahu lah kayak mana kebiasaan masyarakat di sini kan, kalau udah sekali buang sampah ya udah bakalan ketagihan. Kalau nggak ada yang larang, ya bahkan aku pribadi yang nggak biasa jadi ikutan juga. Itu tuh PR besar yang pengen aku lakuin tuh di sana. Susah banget Kak, susah banget untuk merubah kebiasaan orang kita Indonesia. Nggak akan mau seberapa kerasnya usaha pemerintah bikin kayak gini lah. Tapi kalau nggak dari kesadaran diri kita sendiri susah. Betul sih. Bapak tua aku aja di sini bagian drainage, Kakak tahu, kebersihan itu air got gitu kan.
Di Parigi ini bilang mau jadi kota adipura, penghijauan apa. Ya, cuman itu kendalanya. Cuman bagian petugas kebersihan aja yang rajin. Tapi masyarakatnya enggak. Hari ini dibersihin, besoknya udah ada lagi. Sama aja bohong ya. Jadi kayak ngandelin gitu sih jatuhnya. Tambah aja bohong. Udah capek-capek ngapa-ngapain, mau di ini juga. Ya kalau cuma satu orang doang yang bergerak nggak bakalan berhasil. Betul, Harus semuanya yang ngedukung. Tuh. Iya ya, sayang banget. Jadi kalau misalnya kakak mau bikin gerakan kayak gitu nanti di apa? Ketika kakak pulang ke Indonesia, kakak cari ini wilayah yang masih kecil. Iya. Jangan Jadi yang buat contoh dulu gitu. Kayak gitu kakak bikin kawasan bersih macam kayak yang kakak kemarin jalan-jalan kemana ke Jawa itu kan. Nah itu bersih, itu juga dari pemerintahnya juga tegas apa sama-sama saling ngedukung kayak gitu. Baru kakak nanti berhasil di situ. Jadi biar daerah lain tuh pada ngiri gitu ya, belajar dari kita nanti. Di sini juga malah aku inisiatif untuk bikin gerakan bersihin sampah sama-sama, cuman kalau cuman aku doang sama anak-anak tetangga 5 orang, capek lah kami. Nggak ada yang mau dengerin nanti orang-orang tuanya. Udah kita yang bersihin pagi-pagi, siangnya nanti jam 8 udah ada lagi yang buang sampah. Kayak gitu. Jadinya nggak bagus. Aduh. Udah nyari tempat aman dari bocah-bocah? Itu juga bagus tuh, Sen. Belakangnya pantai. Udah nggak. Kayak gitu Kak, jadinya apa tadi? Terus pas sudah aku ketemu sama si stranger ini, aku bilangnya, kan nanti gak usah dimasukin deh namanya. Hah? Dipotong aja nanti. Aduh, oke. Ya, terus aku udah ketemu sama si stranger ini, terus kita ketemu di hotel, dan aku udah takut itu Kak. Itu baru pertama kali aku beraniin diri ketemu sama orang asing. Tapi aku berdoa ya Tuhan jauhkan aku gitu kan. Terus ya udah, akhirnya kami ketemu ngobrol-ngobrol, dan di situ bahasa Inggris aku itu masih belepotan. Kebanyakan cengoknya. Cuma nyambung, kebanyakan pakai bahasa tubuh. So, you wanna go, what your schedule, kayak gitu kan. Akhirnya karena gue juga kikuk, nggak lancar, ya udah, aku keluarin buku notaku yang kecil, terus dia tulis di situ jadwalnya. Tanggal segini mau ke sini, dan dia bikin list pertama itu Tangkahan. Aku udah bersyukur banget, senang banget. Ini tuh salah satu dream destination aku ke Tangkahan gitu kan. Tangkahan itu lumayan jauh dan butuh biaya yang besar lah untuk ke sana. Terus udah, malamnya aku telepon keluarga NC di Kalang, mereka panik Kak. Mereka panik. Susan, kamu ngapain katanya? Pulang kamu, pulang katanya. Iya Kak, pulang kamu ya. Sekarang juga kamu pulang malam ini. Kak, nggak bisa Kak, nggak ada lagi mobil. Udah, akhirnya aku jelasin sama si kawan itu, terus dia bilang, ya that's okay, aku juga punya kakak kok, dan orang tua aku juga khawatir kalau misalnya apa, kalau jalan-jalan ketemu sama orang baru kayak gitu, terus ketemuan temenin kayak gitu kan. Udah besok paginya aku pulang ke Sidikalang ya, dan gak jadi ke Tangkahan. Terus tiba-tiba kakak dan kakak punya rencana mau ke Tangkahan, dan akhirnya ya tercapai. Sampai mama yang di Sidikalang mau ngikut ya tadinya ya. Aku takut kalau udah ngikut, takut ntar gimana kalau di hutan. Kita kan masalahnya kan mau ke hutan-hutan kan.
Iya, apalagi kemarin itu yang trekking itu kan Kak. Untung cuma aku doang yang digigit apa? Digigit apa kemarin pacat. Pacat ya, pacat. Digigit. Iya, pacat. Terus orang tua kayak gitu semangatnya. Tapi masih kontak sama dia nggak sampai sekarang? Yang mana Kak? Yang dari Australia itu? Enggak. Enggak lagi. Sempat kemarin aku follow Instagramnya, terus aku unfollow lagi karena ini apa? Kecewa dia. Kecewa. Gitu. Terus dia pas waktu aku masih di perjalanan nyampe ke Sidikalang, dia masih chatting aku kan, udah nyampe belum? Iya, aku udah nyampe. Makasih ya, udah ngasih tumpangan, aku bilang gitu kan. Karena deg-degan juga kayak gitu. Terus akhirnya, ya udah nanti kalau aku ke Samosir aku kabarin kamu, nanti kita ketemu. Kayak gitu. Terus ya aku bilang aku nggak mau, aku nggak dibolehin sama orang tua aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya dari situ dia kecewa, nggak ada bales, nggak ada komunikasi lagi. Gitu. Terus kalau sama yang cicem-cemannya dari Jerman ini masih sekedar cuma di WhatsApp aja, masih belum video call. Yang mana? Yang dari Jerman itu. Bentar Kak, kayaknya aku nggak usah cerita itu deh, soalnya itu masih ngambang. Tapi dia tahu YouTube channel kita nggak sih? Kamu pernah cerita tentang kita nggak sih? Aku selalu cerita apapun, aku selalu cerita sama dia. Aku ceritain kemarin kalau mau bikin bisnis gini, aku ceritain semua sama dia. Ya itu keputusan yang sulit, dia bilang kan. Terus besoknya lagi aku batalin, aku mau ke sana. Ya udah, berarti kamu udah bisa ngambil kesimpulan, dia bilang kayak gitu. Terus kalau aku selalu cerita aku sama dia. Oke. Terus destinasi traveling kamu itu, tujuan kamu selain Jerman tuh mau kemana lagi sih? Mimpi kamu itu? Swiss. Aku mau ke Swiss. Aku suka Swiss tau. Aku mau ke Swiss. Aku juga Kak. Aku mau ke Swiss. Aku nggak tahu gimana caranya. Pokoknya aku mau ke Swiss sama ke Machu Picchu. Yang ada itu Kak. Ada banyak batu-batu. Iya tahu. Ya. Yang dari zaman kuno itu kan? Iya, peradaban kuno di Peru. Kalau Swiss aku udah pernah sih sekali di Zurich. Nah, rencananya tadinya itu kita mau ke Swiss lagi, cuma masih belum tahu nih, berempat sama Kakak Dana, sama Bang Christian. Karena kan rencana awalnya itu kan kita mau ke Eropa Utara kan, cuma karena masih ada corona ini, perbatasan yang di Denmark masih ditutup. Jadinya kami ya udahlah, mau sekitaran Jerman aja jadinya. Gitu. Kalau dari Jerman ke itu berapa lama sih Kak? Tergantung Jerman dulu. Kalau dari daerah kita itu sekitar 8 sampai 9 jam. Tapi kalau udah di Jerman Selatan mah yalah tinggal nyenggol aja udah nyampe. Ya ampun Kak, deket banget. Swiss tuh bagus banget. Pokoknya daerah pegunungan Alpen tuh bagus-bagusan. Iya, pegunungan hijau. Terus kalau musim saljunya bagus kan Kak? Di sana tuh keren. Gitu. Oh ya, aku mau cerita lagi nih Kak. Kenapa? Selain aku di Sumatera di Sidikalang, jadi waktu aku kan lulus kuliah 2016. Udah lulus kuliah, terus bapak tua yang di Serang bilang, ya udah kamu boleh pulang ke Sulawesi, tengok kuburannya mama di sana. Udah kira-kira 15 tahun lah nggak pulang kan ke Sulawesi. Terus disitulah awal pertama aku traveling. Aku jadi kayak ngerasain, aku bebas. Kayak gitu. Bebas. Karena selama kuliah cuma di rumah. Kalaupun mau jalan-jalan ke Pantai Anyer, ke Merak itu juga kucing-kucingan, nggak ditahu sama orang tua. Kayak gitu. Jadi akhirnya aku ngerasain aku benar-benar bebas. Terus
nyampe aku di Sulawesi waktu itu juga tetap destinasi wisata yang menarik itu yang pertama aku cari. Selalu aku cari kayak gitu. Sebulan aku waktu pertama aku ini dari situ baru. Nah, bapak yang di Kalimantan minta aku datang ke Kalimantan. Nah, terus pas waktu dari Sulawesi dari Palu mau terbang ke Kalimantan, di pesawat kan ada buku-buku itu kan Kak, majalah. Nah, ada majalah terus aku buka-buka. Di situ ada gambar Bukit Holbung. Kakak tahu Bukit Holbung? Di mana sih tuh? Ya. Ambil casan dulu bentar. Bukit Holbung tuh di mana, San? Bukit Holbung di apa Kak? Samosir. Oh, aku nggak tahu malah. Itu kamu tahu nggak yang masalah apa namanya yang orang Jerman punya hotel di Samosir itu? Aku belum tahu, cuma kemarin pas waktu Festival Danau Toba itu ada orang luar ini jualan kebab babi. Wih, enak nggak? Aku nggak beli Kak, nggak ada uang soalnya. Jadi itu cuma jalan-jalan gratis. yang penting aku nyampe ke sana aja, mau makan mau apa nggak perlu lah, yang penting aku nyampe ke sana. Tapi banyak bule-bule di sana ya? Pas festival itu? Iya Kak. Di mana? Festival babi? Enggak, kalau festival babi kemarin cuman yang jualan itulah Kak, yang jualan kebab babi itu. Kalau orang bulenya laki-laki Kak, tapi udah tua. Udah nikah juga, udah nikah sama orang Samosir. Mantap. Gitu. Iya, cuman aku ini kan bacain postingan yang penggagas Festival Danau Toba ini, ada media asing yang liput gitu, tapi nggak terlalu nampak banyak orang luarnya. Nggak terlalu nampak. Nggak kayak ini Kak, festival Danau Toba. Musik internasional. Samosir musik internasional. Nah, kalau itu Kak, banyak banget orang luar, orang bule banyak banget. Eventnya itu sekali setahun. Bulan Juni atau Agustus, bulan-bulan segitulah. Ya, Samosir Festival Musik Internasional. Aku mau nanya nih sama kamu. Kamu kan udah banyak lah destinasi di Sumatera Utara yang pernah kamu kunjungin. Menurut kamu apa sih yang harus mereka perbaiki supaya destinasi wisata di Sumatera Utara itu bisa dikenal sama mancanegara, lebih dikenal luas gitu? Jadi nggak cuma Bali aja. Sejauh ini sih Kak udah mulai banyak anak-anak muda yang mereka berinisiatif sendiri untuk mengembangkan wisata lokal. Kayak aku mau cerita belum ada Jabusi Hall. Ya udah. Itu lumayan banyak kok orang-orang yang menginspirasi di daerah Sumatera Utara. Dan kalau aku bilang yang perlu dikembangkan dari situ, kayaknya menurut aku lebih suka yang apa adanya sih Kak. Kalau di Samosir itu Kak, kebersihannya bagus. Iya. Aku udah pernah ini kan jalan-jalan kan? Udah, Samosir udah. Nah, kebersihannya bagus, baru juga orangnya ramah-ramah sama wisatawan kayak gitu. Itu dia. Iya, itu sih. Kalau untuk di daerah Samosir. Juga satu hal yang penting sih, jangan memanfaatkan bule-bule si wisatawan asing tersebut. Takutnya ada yang nipu-nipu atau mainin harga. Soalnya kejadiannya itu cukup banyak ternyata. Aku belum ini sih Kak, sejauh ini. Saya belum ketemu sama orang yang paling Kakak lah yang kemarin kita jalan sama-sama itu kan, emang itu aku lihat kan harganya itu
4 kali lipat malahan dari harga yang ini. Astaga. Ya gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan kamu udah punya pasangan orang asing, terus kalian traveling ke Indonesia, kalian tahulah nanti ngerasain. Kenapa? Nanti aku turun tangan. Nanti kamu ngerasain lah perbedaannya. Iya. Kalau sekarang kan belum tahu. Iya sih, Kak. Nah, itu sih Kak salah satu apa ya? Kenapa aku ingin cari partner traveling orang luar supaya aku ngebantu mereka nggak dibodoh-bodohin. Betul. Gitu. Jadi mereka nggak ditipu, nggak dimanfaatin. Ya pokoknya kemanapun mereka pergi aku tahu kondisinya kayak gitu. Aku tahu harus kayak mana caranya ngomong sama sama supirnya, sama siapa, berinteraksi sama mereka kayak gitu aku tahu. Cuman yang waktu kemarin itu waktu kakak naik gokar ya, yang kita mau ke hotel itu dan itu kan karena kakak yang ngomong kan. Jadi ya emang kakak bawa turis kayak gitu. Jadi kakak yang dilihat. Coba mungkin kalau aku duluan yang booking, mungkin nggak bakalan segitu harganya gitu. Karena aku sendiri yang ini nggak ada bawa teman yang bule gitu Kak. Itu sih. Yang aku kaget sih yang justru dari arah balik, kalau arah datangnya it's okay lah karena kita memang pakai mobilnya kan mobil pribadi kan. Jadi menurut aku memang harganya wajar harga segitu. Tapi ketika kita balik dari Tangkahan ke Medan ya justru kayaknya harga kita tuh dimainin karena ada si Stefan gitu, ada bulenya gitu. Berarti itu yang lebih parah ya Kak? Iya. Justru dari Tangkahan ke ininya, karena kita kan waktu pas dari Tangkahan ke Medan itu kan naik transportasi umum kan, bukan transportasi pribadi, mobil pribadi gitu. Gitu. Maksud aku, masa bisa sih satu orang itu dikenain hampir 200.000? Iya. Mahal banget emang. Gitu. Ya wes lah, kita sudahi saja obrolan hari ini. Ada yang mau kamu tanyain mungkin Susan ke aku? Pertanyaan pertama aku yang tadi, Kakak udah makan belum? Makan udah, aku makan roti hari ini. Menghemat uang. Kan orang-orang belum tahu kan gimana caranya gue sama Stefan tuh ngehemat duit tuh kayak gimana. Ya gitu, makan roti. Makan nasi tuh jarang-jarang sekarang. Toh. Malah pengen banget loh Kak makan roti. Cuman gak kebeli. Emang gak ada warung roti? Iya loh. Ada sih Kak di Sukalayan. Itu kan cuman lihat lagi aduh nanti anggaran aku per bulan keluar kayak gini. Mana insentif prakerja dari prakerja belum keluar. Ya udahlah sabar-sabar aja dulu. Aku mau kritik itu, aku mau nanya nih ya tentang prakerja nih ya. Atau kita mungkin next lah kapan-kapan di video selanjutnya tentang kartu prakerja karena ada hal-hal yang pengen aku kritisi tentang kartu prakerja ini. Oke. Jadi di tema lain ya, di tema di hari lain, oke? Siap nggak? Oke. Iya, nanti aku sharing. Oke. Aku juga mau nanya lagi nih. Selama kamu di rumah, itu kamu pendapatannya dari mana? Yang cover semuanya itu bapak tua sama mama tua aku di sini. Ikutin itu nggak survei online yang gue saranin? Ampun nih orang. Masalahnya di PayPal aku Kak. Belum di upgrade. Padahal aku kemarin udah dapat udah bisa di withdraw poinnya, udah bisa ditukar ke dolar kan, udah seneng banget kan Kak. Pas mau disambungin ke PayPal ternyata belum di upgrade. Verifikasi udah, cuman belum di upgrade jadi belum bisa kepake gitu. Harus masukin kartu kredit lah, harus pakai ribet lah. Itu yang aku bingung, kok pakai kartu kredit? Apa perlu aku daftarin nih? Aku daftarin PayPal-nya pakai email kamu, terus aku kirim lagi ke kamu, tapi langsung kamu ganti passwordnya. Jadi aku nggak mau ini, aku cuma pengen bantu kamu aja gitu. Gimana? Coba deh. Bisa sambungin ke bank lokal? Iya. Itu lebih bagus, cuman cuman PayPal. Soalnya aku sehari tuh sekarang udah bisa dapetin 7 euro. Apalagi sekarang aku menggerakkan semua smartphone aku nih dari
ada 3 handphone sama 1 tablet. Sekarang hari ini mulai aku mainin semua. Jadi aku udah gila cari duit sekarang, San. Udah gimana ya? Karena pas sebulan yang lalu itu kan Stefan sakit kan. Dia sakit 7 minggu. Dan dia tuh dapat gaji cuma setengah jadinya. Karena lewat dari sebulan. Lewat dari 6 minggu gitu. Makanya gajinya cuma setengah. Makanya aku kayak puter otak gimana caranya aku bisa dapetin duit yang banyak, karena kalau mau ngelamar kerja juga siapa sih yang mau nerima di zaman-zaman kayak gini lagi corona begini kan. Gitu. Yang kemarin Kak, jualan koran masih jalan? Masih. Itu tuh kalau duit itu pasti selalu masukin ke tabungan. Gitu. Karena kan aku punya celengan nih, celengan bekas bekas buat cucian baju. Aku pakai buat celengan gitu. Jadi nggak usah beli-beli celengan. Begitu, Susan. Kamu online survey-nya kenapa? Coba nanti Kakak yang daftarin. Kamu online survey-nya ngikutin dari mana aja? Online survey, eSense, Opinion World, gitu. Baru aku pakai aplikasi Kezin. Ada berapa kamu punya? Terus, Ada berapa kamu punya? Apanya Kak? Aplikasi online ada berapa di HP kamu? 2. Aku juga 2 doang sih. Kayak main games gitu Kak, watch mall. Yang khusus nanti dia dapat koin. Nanti koinnya itu kalau udah bisa di withdraw, tukar $50. Wah, lumayan ya. 1 juta koin Kak, $50. Lumayan kan nanti tabung dolar aku udah bisa buat nyicil beli kamera di Amazon. Betul. Atau beli apa? Komputer Apple. Aduh, gua aja nggak punya laptop Apple terus. Tahu nggak sih Kak, kemarin kan yang Kakak bilang cobain traveling nol budget kan? Pokoknya tuh aku semenjak Kakak ngomong tuh aku nggak bisa tidur, ya Tuhan, bisa nggak ya aku traveling nol budget keliling Indonesia gitu kan? Oke lah, nggak usah keliling Indonesia, aku mau keliling Sulawesi Tengah aja dulu gitu. Terus aku mikir, perlengkapan aku ada nggak ya gitu kan? Aku kan ngedit video di channel YouTube itu cuman dari handphone sama pakai laptopnya adik di rumah. Jadi nganggur kan, ya udah aku pakai. Terus juga karena aplikasinya kan bisa diinstal kan. Kita cuma koneksi internet, kita bisa install, ya udah aku pakai kayak gitu. Gitu. Nah, gimana nanti kalau aku mau traveling udah jauh-jauh dari rumah, aku mau ngeditnya. Oh my god, ribet sih. Terus nggak ada koneksi internet lagi kan? Ya, aku nabung dulu, aku lengkapin dulu semua perlengkapan aku, baru nanti aku bakalan traveling nol budget. Nah, harus kamu coba tuh. Soalnya aku juga terinspirasi banget dari YouTuber itu kan. Kok bisa gitu loh keliling Indonesia pakai 0 rupiah gitu. Itu berarti mentalnya tuh udah hebat banget itu orang. Mental nggak tahu malunya tuh udah hebat banget. Karena kita memang harus matahin mental itu kan. Mental gengsi kita. Karena kita harus numpang di rumah orang, numpang di mobil orang, dan harus bisa buat orang itu percaya sama kita. Itu gila sih. Itu mental yang nggak semua orang punya. Itu gokil. Iya. Semangat Susan kalau mau coba itu, San. Ada kucing. Iya Kak, semoga lah. Kalau emang bener-bener karena corona ini sampai akhir tahun gak ada penghasilan juga, nggak ngerti lagi kayak mana. Itu gila sih kalau sampai akhir tahun, gila sih. Soalnya rencananya sih kayaknya sih gue Oktober kesana, San. Oktober ini karena pas dilihat tahun-tahunnya kok 2020 15 tahun meninggal bokap gue, jadi pengen lah ngadain sesuatu lah di panti asuhan atau di mana gitu, syukuran, berdoa Oktober gitu. tahun ini Rencananya masih belum tahu juga kalau corona udah agak reda lah di Indonesia. Iya Kak, pokoknya kalau Kakak punya niat baik, misalnya ada keinginan Kakak untuk niat baik,
segera lakukan kayak gitu, jangan ditunda-tunda. Ya ditundanya karena corona aja Iya. sih, San. Kalau ada corona juga gue mau ke sono. Iya sih, kalau karena corona itu kan masalah semua orang, Kak, bukan Iya. cuma masalah Mau harga tiket murah, cuman kalau ntar gue diisolasi sama orang-orang yang sakit, gue juga males balik ke sana. Jangan deh. Mendingan nggak usah, jangan ambil resiko. Mendingan ditahan dulu, mendingan minta tolong sama teman lah untuk apa namanya, kayak kemarin kita berbagi untuk orang-orang yang kerja di lapangan gitu kan, mendingan kayak gitu aja. Iya, Kak. Bagus kayak gitu. Ya wes, next time kita ngebahas tentang kartu prakerja ya, San ya, karena ini gue juga agak gelitik banget pengen ngebahas tentang ini sih. Oke. Ya wes. Bisa. Oke, terima Oke, kasih. Kak, ini juga udah mati di sini. Tinggal aku sendirian di pantai. Ya buka puasa. Ya udah. Ini masih siang banget. Bye. Bye-bye, Susan. God bless you. See you. See you next video. Yuk.